Selamat pagi semua. Sebagai sekolah penggerak. Tak hanya itu, SMP Lokon sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar bagi para siswa kelas 7. Sedangkan SMA Lokon juga sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar bagi para siswa kelas 10. Ini menjadi pertanda baik bagi sekolah kita. Artinya sekolah sudah memperhatikan 3 hal penting yang saya rasa wajib disiapkan dengan baik-baik. Yaitu 1. Program sekolah penggerak. Yaitu program sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi, literasi dan literasi, dan karakter. Diawali dengan SDM yang unggul. Dan yang kedua, organisasi penggerak. Tujuan dari program organisasi penggerak ialah meningkatkan kompetensi pendidikan dan tenaga pendidik dengan melibatkan peran serta ormas bidang pendidikan yang dibuktikan dengan peningkatan hasil belajar peserta didik. Dan yang ketiga, guru penggerak. Guru penggerak harus lulus seleksi dan mengikuti program pendidikan guru penggerak. Program ini akan menciptakan guru penggerak yang dapat mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi dan kolaborasi secara adil, memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai konteks, merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua, berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid, mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunikasi di sekitar sekolah. Saya berharap dengan adanya kurikulum merdeka itu, kita semua mewujudkan siswa-siswa SMP SMA Lokon Santo Nikolaus semakin unggul dan berkualitas serta mampu bersaing dengan siswa lain. Sebenarnya untuk mewujudkan itu caranya mudah. Mari kita berpegang teguh pada visi Yayasan Pendidikan Lokon yang sekaligus menjadi visi sekolah dan ashab. Ini sesuai dengan cita-cita founder kita, Bapak Ronald Porompis dan Ibu Mary, ketika mereka mendirikan sekolah SMP dan SMA Lokon ini 20 tahun yang lalu. Selanjutnya, cita-cita beliau menjadikan visi dan misi Yayasan Pendidikan Lokon yang wajib dipegang erat dan saling menguatkan oleh para pimpinan dan semua karyawan yang bekerja di yayasan ini. Saya membacakan ulang visi YPL agar kita semua mengingat kembali arah dan tujuan sekolah kita didirikan. Visi itu menyebutkan menjadi sekolah unggulan yang tanggap, kreatif, dan inovatif dalam bidang pendidikan yang mengintegrasikan kebenaran, kebajikan, dan iman, serta mampu memperkasa anak-anak didik dan meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia. Hari ini bersamaan
dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional, saya mewakili pimpinan yayasan Bapak Daniel Profis dan Ketua Badan BPH Ibu Mary Profis untuk menyerahkan surat keputusan untuk pejabat surat keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Rokok. Surat keputusan pemberhentian dengan hormat Bapak Agnito Monika SS dalam jabatan sebagai Direktur Operasional Pendidikan Yayasan Pendidikan Lokon periode tahun 2020 sampai 2023. Surat keputusan pemberhentian dengan hormat Francisca Koni Paat SPT dalam jabatan sebagai Kepala Asrama SMP Lokon Santo Nikolaus pemohon. Surat keputusan pemberhentian dengan hormat Yola Ivana Langkai SPD dalam jabatan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana dan Hubungan Masyarakat SMA Lokon Santo Nikolaus periode tahun 2020-2023. Surat keputusan pemberhentian dengan hormat Bapak Tommy Moga SPI MSI dalam jabatan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Lokon Santo Nikolaus periode tahun 2020-tahun 2023. Surat keputusan pemberhentian dengan hormat Bapak Marcelino Romi Dharma Putra Datu SPD MPD dalam jabatan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Lokon Santo Nikolaus periode tahun 2020-2023. Surat keputusan Direktur Keuangan SDM dan Administrasi Yayasan Pendidikan Lokon. Surat keputusan pengangkatan Kepala dan Sekretaris Unit Pelaksana Tes Teknis atau UPT Olimpiade Sains SMA Lokon Santo Nikolaus pemohon tertanggal 01 Januari 2023. Pemberhentian dengan hormat Bapak Vincentius Yuda Aprianto SPD sebagai UPT Olimpiade Sains SMA Lokon Santo Nikolaus pemohon. Evan Yordan Palit SSI sebagai Sekretaris UPT Olimpiade Sains SMA Lokon Santo Nikolaus pemohon. Surat keputusan pemberhentian dengan hormat Ibu Marta Goni S. Fields MPD sebagai Kepala UPT BK SMA Lokon Santo Nikolaus pemohon. Berikut juga saya akan membacakan keputusan Ketua Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Lokon untuk pengangkatan dan penunjukan. Nama-nama yang saya sebutkan mohon berdiri di depan. Surat keputusan tentang pengangkatan Bapak Agnito Monika SS dalam jabatan sebagai Direktur Operasional Pendidikan
Yayasan Pendidikan Lokon periode tahun 2023-2026. Surat keputusan tentang pengangkatan Ibu Francisca Bonipaat, SPT, dalam jabatan sebagai Kepala Asrama SMP Lokon Santo Nikolaus Tomohon periode tahun 2023-2026. Surat keputusan pengangkatan Bapak Marcelino Romi Damaputra Datuk, SPD MPD, dalam jabatan kesiswaan, dalam jabatan sebagai pelaksana tugas PLT Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Lokon Santo Nikolaus hingga 31 Juli 2023. Surat keputusan tentang pengangkatan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Lokon Santo Nikolaus hingga tahun 31 Juli 2023, Bapak Homi Moga, SPI MSI. Surat keputusan tentang pengangkatan Ibu Yola Ivana Langkai, SPT, dalam jabatan sebagai pelaksana tugas PLT Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana dan Hubungan Masyarakat SMA Lokon Santo Nikolaus hingga 31 Juli 2023. Surat keputusan tentang pengangkatan sebagai karyawan tetap atas nama Patricia Priska Randing, SPD, bertanggal 1 Mei 2024. Surat keputusan tentang pengangkatan sebagai guru tetap pada SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon mata pelajaran fisika atas nama Patricia Priska Randing, SPD, tertanggal 1 Mei 2023. Surat penunjukan Ketua Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Lokon sebagai General Manager pada Bukit Doa Mahau dan Bukit Salib Warembungan atas nama Yohanes Penca Tuaida. Surat keputusan tentang pengangkatan Kepala dan Sekretaris Unit Pelaksana Teknis PT Olimpiade Sains SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon tertanggal 1 Januari 2023, mengangkat Evan Jordan Palit, SSI, dalam jabatan sebagai Kepala UPT Olimpiade Sains SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon. Dan yang kedua, Novena Rasu, SPD,
dalam jabatan sebagai Sekretaris UPT Olimpiade Sains SMA Lopon Santo Nikolas. Surat keputusan tentang pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Bimbingan dan Konseling atau BK SMA Lopon Santo Nikolas termohon pada tanggal 1 Januari 2023 mengangkat Yohanes Christian Palit SPSI dalam jabatan sebagai Kepala UPT Bimbingan Konseling atau BK SMA Lopon Santo Nikolas termohon. This occasion also, I would like to introduce you Ginalin Carbon. Please come forward. Ginalin. Ginalin Carbons sebagai koordinator guru Filipina yang mengajar bahasa Inggris untuk para siswa SMP dan SMA baik di sekolah maupun di asrama, para guru SMP dan SMA, para karyawan Yayasan Pendidikan Lopon. Sekian dan terima kasih.